Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa ke-13 ini, saya ingin fokus pada bacaan kedua dari pasal 6 surat Santo Paulus kepada orang-orang di Roma. Bacaan ini berisi kata-kata pertama dari perjanjian baru selama Vigili Paskah yang hikmat. Setelah lilin Paskah dibawa masuk dan terang Kristus diproklamasikan, kita menyanyikan lagu Exultet yang khusyuk, kemudian pembacaan dimulai. Ada 7 bacaan dari perjanjian lama, kita mendengar tentang penciptaan, tentang Abraham, tentang penyeberangan Laut Merah, dan kemudian 4 bacaan dari para nabi. Setelah itu, nyanyian khusyuk Gloria dan doa pembukaan masa Paskah. Kemudian, seorang lektor menyatakan, saudara-saudari, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bacaan tersebut menekankan peran kita dalam misteri Paskah. Kita bukan sekedar pengamat peristiwa sejarah kematian dan kebangkitan Tuhan, kita adalah peserta. Baptisan kita adalah baptisan ke dalam kematiannya. Air yang tercurah ke atas kita menandakan kematian bagi dunia tanpa Tuhan. Sebagaimana Kristus bangkit dari kematian, kita pada saat pembaptisan kita menerima kehidupan baru, yaitu hidup Yesus Kristus sendiri. Kebangkitan Tuhan telah mengubah segalanya bagi kita. Melalui pembaptisan kita memiliki kehidupan rohani. Kehidupan jasmani kita bersifat sementara. Kita semua mati, tetapi kehidupan rohani kita kekal, abadi. Tidak bisa diambil dari kita. Hanya bisa diserahkan oleh kita. Hidup kita telah diubah, kita dipersatukan secara intim dengan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu mengingat hal ini ketika kita mendapati diri kita terjebak dalam peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang Yesus Kristus. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita dapat mengubah peristiwa duniawi menjadi perayaan kasih Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus menjadi pusat dan dasar dari semua hubungan kita. Semua hubungan lain bersifat sekunder. Yesus Kristus harus menjadi pusat dan tujuan dari hubungan ini. Kalau tidak demikian, maka bahkan hubungan kita dengan orang yang paling disayangi pun akan bersifat merusak, alih-alih memberi kehidupan. Ini memang sebuah pemikiran yang sulit. Itulah yang Yesus katakan dalam bacaan Injil. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Cinta yang kita alami dalam keluarga kita harus mencerminkan cinta yang dalam yang kita miliki untuk Tuhan. Kalau tidak, maka cinta itu bukanlah cinta sejati. Setiap cinta yang tidak menghadirkan Yesus Kristus bukanlah cinta sejati. Itu pada akhirnya adalah cinta yang egois. Jadi, apa yang Yesus katakan dalam perikop yang sulit itu adalah bahwa Dia harus menjadi pusat kasih kita. Kasih kita kepada orang tua kita, kasih kita kepada anak-anak kita, kasih suami dan istri, dan kasih kita satu sama lain. Selanjutnya, kasih Yesus Kristus adalah kasih pengorbanan. Ini adalah cinta yang menempatkan orang lain di atas diri sendiri. Jika kita tidak mencintai seperti itu, maka kita sebenarnya tidak mencintai sama sekali, tetapi mengambil untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri, maka kehadiran Kristus menjadi nyata di dunia ini. Mudah bagi kita untuk tergelincir ke dalam keegoisan. Sakramen tobat melindungi kita dari jatuh ke dalam keegoisan kita sendiri.
Orang bersikap untuk pengakuan dengan bertanya pada diri sendiri di mana mereka telah berpaling dari Tuhan dalam hal-hal serius, atau biasanya kapan mereka melihat diri mereka mulai menjauh dari Tuhan dengan menempatkan diri mereka di atas pasangan atau anak-anak mereka. Ketika saya berpartisipasi dalam pengakuan seperti ini, menerima pengampunan Tuhan, saya tahu bahwa ada perkawinan yang hebat dan ada keluarga yang hebat. Suami, istri, ibu atau bapak atau anak dalam hal ini menyadari bahwa keegoisan adalah pelanggaran terhadap cinta yang membuat hubungan menjadi sebuah hubungan dengan Yesus Kristus. Dia ini tidak hanya mencari pengampunan, tetapi juga kekuatan untuk mempertahankan Kristus sebagai pusat kasih mereka. Mereka layak bagi Dia. Mungkin perikop Injil hari ini awalnya ditujukan kepada mereka yang imannya kepada Yesus Kristus akan diserang oleh anggota keluarganya sendiri. Tentu saja ada banyak martir besar yang harus memilih Kristus daripada keluarga mereka. Garis-garis muda seperti Santa Agnes dan Santa Lucia, Santa Perpetua dan Santa Felicitas, Santa Agatha dan Santa Cecilia, serta Santa Anastasia dipaksa untuk memilih antara keluarga mereka dan menjalani kehidupan Kristen. Ada banyak pemuda yang harus membuat pilihan yang sama, khususnya Beato José Luis Sánchez del Río dan Santo Pancrasius, Santo Gabriel dari Polandia, Santo Crescentius dari Roma, Beato Andreu Puyen dari Vietnam. Mereka menerima pilihan Yesus Kristus meskipun mereka harus mengorbankan keluarga dan nyawa mereka sendiri. Yesus memberitahu mereka dan kita semua dalam hal ini, barang siapa kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Saudara-saudariku, apa alasan untuk hidup kita? Kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa alasan untuk menjalani hidup saya, hidup kamu? Apa alasan untuk mempertahankan hidup saya? Apa yang memotivasi saya? Apa yang memberi arti bagi hidup saya? Jawaban untuk ini dan untuk semua pertanyaan ontologis, semua pertanyaan tentang keberadaan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kita menyadari apa yang terjadi pada saat pembaptisan kita dan apa yang terus terjadi saat kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kita diubahkan oleh kasih Allah. Inilah yang perlu kita sadari. Semoga